Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance yang adalah Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham. Saham pertama ada BBNI. BBNI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,33%, kelapa harga 6.275. Kalau dilihat dari asing, pada hari Jumat kemarin asing jualan saham BBNI. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi ya di saham BBNI, yang distribusi juga pipe-nya diisi broker-broker asing ya, YU, MS, ZP, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI ya masih sideways walaupun hari ini dia breakdown EMA 20-nya ya. Kalaupun melanjutkan penurunan, BBNI menguji supportnya di 6020 yang harusnya supportnya itu dipertahankan ya, dan BBNI juga sudah di area ideal menurut saya untuk nyicil buy ya. Yang trading cut loss di bawah EMA 60-nya di 5.890 sampai 5.900 ya, yang mau trading di saham BBNI. Dan target profit ya tetap di atas 6.750. Resisten yang terbentuk dari Desember 2020, dan arah BBNI ini potensi masih bisa ke 8.000 ya. Yang penting dia breakout dulu dari 6.750. Untuk sekarang ya masih sideways, range sideways-nya ada di 6.020 sampai 6.750. Yang punya barang bagaimana? Hold aja, menurut saya nggak perlu takut ya. Kalaupun buruk-buruknya dia breakdown dari 6.000 ya paling ke 5.500 sampai 5.700 ini, habis itu mantul lagi ke atas ya. Nggak akan lama bertahan di bawah sini, dia kembali lagi ke atas kalaupun sampai breakdown. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,8%, kelapa harga 7.200. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya saham BMRI, dan juga yang menurut saya bagus harganya sekarang ya, dari keempat bank Big Bank tuh BMRI menurut saya yang masih wajar untuk dibeli ya, yang potensi profitnya bisa lebih besar. Jadi, dan kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang saham BMRI diakumulasi yang sangat besar ya oleh ZP di 390 yang jual kecil-kecil. Kalau kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI menurut saya aman, harusnya 7.080 kemungkinan dipertahankan oleh BMRI. Kalaupun turun ya BMRI bisa menguji dynamic supportnya ya, maksimal menguji dynamic support EMA 20 di 6.750, dan juga di range sideways-nya gap sudah tidak ada ya, gap semua ditutup. Kalau di daerah bawah memang masih ada gap, tapi kemungkinan sangat kecil untuk menutup ke daerah bawah karena dia sudah naik ya. Jadi gap di daerah 5.700 sampai 5.000 ini sangat kecil untuk ditutup. Jadi BMRI masih berpotensi ke atas. Target saya bahkan BMRI bisa ke 8.000 dan bisa ke 10.900 ya. Itu jangka mid term, jangka menengah. Dan ada potensi rebound minggu depan untuk BMRI kalau tidak breakdown dari 7.080 ya. Upside-nya sekitar 11% cukup besar ya menurut saya kalau dapat dalam sebulan ataupun 2 bulan. Jadi seperti itu aja untuk BMRI, sangat bagus menurut saya. Candle-nya juga bagus, koreksinya bagus ya candle-nya. Jadi ya ada potensi rebound malah BMRI minggu depan. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk walaupun tipis, tapi nggak masalah, menurut saya masih aman. Dan apakah bisa spekulasi buy? Coba cicil dulu aja ya, takutnya dia breakdown. Kalau dia breakdown ya ideal buy BMRI ya. Dari video-video saya sebelumnya ya saya ideal belinya di daerah 6.400 sampai 6.600 ini ya. Nah waktu BMRI di daerah bawah ini ya ideal, udah mulai kumpul barang langsung naik kan. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI terkoreksi 1,46%, kelapa harga 4.720. Kalau dilihat dari Poren masih terus net buy saham BBRI ya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya ada sedikit akumulasi di saham BBRI untuk hari Jumat. Kita langsung saja ke teknik. Secara teknikal BBRI candlenya kurang menarik menurut saya. Ada berpotensi BMRI malah lanjut turun ya. Ideal buy BBRI ini di daerah 4.500 sampai 4.400an ini
karena di situ juga ada support trendline uptrendnya yang terbentuk dari 23 Desember ya. Semoga ini dipertahankan untuk BBRI. Jadi sekarang sudah mahal, yang trading juga jangan ya, jangan masuk. Belum saatnya masuk, nunggu aja di daerah bawah menurut saya kalau untuk trading. Tapi kalau mau investasi jangka menengah sampai panjang, ya mulai cicil aja. Walaupun BBRI di harga atas nih ya cicil, kalau nanti dia koreksi dalam, cicil lagi di bawah. Namanya investasi kan targetnya panjang, jadi ya nggak memikirkan naik turunnya. Cuman namanya investasi juga harus punya strategi dalam membeli atau mencicil saham ya makanya yang investasi juga harus paham minimal basic teknikal, mana support dan resisten saham-saham yang mau diinvestasikan. Jadi biar nyicilnya juga bagus dan harga average-nya nggak hancur-hancuran lah ya, karena disimpan untuk jangka panjang. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,07% ke harga 35.400. Kalau dilihat transaksi asing net buy di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada akumulasi di saham BBCA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA sudah di area dekat-dekat support. Ya, kalaupun breakdown bisa berpotensi mengarah ke 33.000, tapi harusnya proyeksinya ya BBCA ini setelah 37.000 di breakout ya ke 40.000, bahkan bisa ke 43.000 ya. Jadi seperti itu untuk BBCA. BBCA juga masih sideways di range harga 34.600 sampai 37.050. Jadi di harga sekarang apakah bisa untuk trading? Lambat gerak menurut saya ya, dan profitnya juga nggak bisa terlalu besar. Yang investasi untuk jangka menengah dan jangka panjang ya cocok lah untuk BCA ya. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,22% ke harga 1.800. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan ya di hari Jumat, cuman jualannya sangat tipis menurut saya daripada saat asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada distribusi di saham BBTN ya. Nih distribusinya cukup besar di 47.000, 34.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN seperti analisa saya ya, kemungkinan dia sideways baru dia naik. Dan kalaupun breakdown ya yang trading cut loss di 1680. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya ya coba aja tes buy, karena ya BBTN sudah di area support yang merupakan support kuat yang terbentuk dari 14 Desember. Ya kalau mau buy cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 1670 sampai 1680, sekitar 7%. Dan target profit di 1960. Kalau mampu di breakout ya arah BBTN ke 2200. Bisa nggak? Menurut saya sangat bisa. Tahun ini bahkan mungkin BBTN bisa lebih tinggi ke 2500 kalau dilihat dari teknikalnya ya. Yang penting BBTN breakout dulu dari 2000 ya. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,65% ke harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing di hari Kamis dan Jumat, asing jualan saham BDMN. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada distribusi di saham BDMN. Yang distribusi DX di 11.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BDMN ini menurut saya juga menarik sahamnya ya. Selain BMRI ya BDMN, cuman BDMN ini agak kurang liquid kalau saya lihat. Jadi yang beli banyak di atas 100-200 lot tuh agak beresiko menurut saya, takutnya susah jual. Tapi kalau untuk disimpan jangka menengah sampai panjang ya nggak masalah ya. Nanti kalau udah profit besar ya jualnya nyicil, kalaupun nggak bisa jual sekaligus jual cicil ya. Dan BDMN ya masih membentuk cup. Menurut saya dia akan sideways dulu di range harga 3.100 sampai 3.470, dan harga sekarang sudah di area buy. Yang trading bagaimana? Ya bisa buy cut loss-nya di bawah EMA 60-nya. Nah, cut loss-nya di bawah EMA 60-nya kita jual di sekitaran 2000
sampai 2.940, itu sekitar 7%. Dan target profit resistennya 3.470, itu sekitar 9%. Tapi kalau mampu breakout, ya saya sudah pasang target BBTN tahun ini bisa minimal ke 4.115 ya. Kalau dilihat upside-nya sekitar 29%, mungkin nggak? Wah, sangat mungkin ya menurut saya. Tapi ini disclaimer on ya, sesuaikan strategi masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk BDMN ya. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel The Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Dan semua analisa saya ini disclaimer on ya. Silahkan Bapak Ibu memutuskan jual dan beli sesuai dengan kriteria atau profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.